Haleluya. Saudara bersukaria malam hari ini, puji Tuhan. Kita tinggal di bawah kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu pergi, tapi kita tetap di dalam Dia. Perhatikan dan fokus akan kebenaran firman Allah malam hari ini. Kita langsung saja masuk dalam firman Allah. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi jemaat saja, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu. Kita melihat di dalam ayat ini ada dua hal. Karena dia sudah melihat, dan yang tidak melihat namun percaya, itu bicara tentang iman kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Allah, ada orang-orang yang mengikuti Yesus tetapi tidak percaya kepada perkataan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Allah, orang-orang seperti ini, jadi selama mereka ikut Tuhan itu, apa yang mereka dapat di sini? Nah, kalau kita melihat ada orang yang saya katakan tadi, ikut Tuhan, tetapi enggak percaya. Mudah-mudahan jemaat orang tidak seperti itu. Ada haleluya, saudara. Nah, kita lihat lebih jauh sekarang tadi, pasal yang ke-20, ayat yang ke-25. Ini orang yang mengikuti Yesus tetapi tidak percaya. Dia berkata begini, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini Thomas ikut Tuhan. Dia banyak melihat kuasa Tuhan yang berlaku. Seperti Tuhan memberikan makan 5.000 orang, Thomas ada di situ. Itu mujizat itu terjadi. 5.000 orang dikasih makan, sisanya 12 bakul. Demikian orang yang sudah mati 4 hari, Tuhan hanya berteriak, Lazarus keluar, dia hidup kembali. Tetapi kita lihat di sini, selama Thomas ikut Tuhan, apa yang Thomas dapat? Mungkin dia ikut Tuhan cuma ikut-ikutan aja. Kita jadi orang Kristen jangan punya kehidupan seperti Thomas. Ada haleluya, saudara. Thomas memang sudah tidak ada, sudah mati. Tapi rohnya itu melayang-layang, dia ada di gereja Horeb ini. Itu roh itu dia akan menempati tempat-tempat pikiran, perasaan hati bagi mereka, dan hanya dia yang ikut-ikutan aja. Mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu. Thomas itu dengan tegas dia katakan, aku tidak percaya. Kalau jariku belum taruh di bekas tangan ada pakunya, saya tidak percaya. Sekali lagi, jadi Thomas ikut Tuhan itu cuma bikin apa, saudara? Cuma show aja, cuma ikut-ikutan aja. Bukan cuma Thomas. Pada waktu Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, perempuan-perempuan sudah katakan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau saudara lihat di dalam Injil Lukas 24, murid-murid tak percaya. Mereka bilang ini mulut perempuan ini omong kosong semuanya. Kendati kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ini, perempuan-perempuan ini mengingatkan kembali kepada murid-murid. Pada ayat yang ke-7, dia berkata, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Ada satu pertemuan di mana sebentar lagi Yesus akan ditangkap. Yesus lemparkan perkataan ini kepada murid-murid. Dia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa dan dia akan disalibkan dan dia mati. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Mereka lupa semuanya. Sekali lagi kita sebagai pengikut Tuhan, pegang itu perkataan Tuhan. Kadang-kadang kita lebih percaya perkataan manusia daripada perkataan Tuhan. Karena firman Allah berkata akhir zaman itu ada hamba Tuhan palsu, ada majelis palsu, dan ada kepalsuan merajalela dalam hidup manusia Kristen. Kadang-kala firman Allah itu diolah oleh pikiran pendeta sendiri, lalu dilemparkan kepada jemaat. Jemaat juga nggak mikir itu baik atau tidak, dia telan aja. Saudara perhatikan, jangan terlalu percaya. Kalau itu bukan firman, tolak itu dalam nama Yesus. Kalau kita langsung telan, kita yang jadi susah sendiri. Ada haleluya. Kita lihat di sini Yesus sudah katakan sama mereka. Mereka nggak percaya. Mereka pikir itu cuma guyon, kalau bercanda kali. Tuhan dengan kebenaran tidak pernah bercanda dengan umat-umatnya. Apalagi itu murid-murid, mereka itu harus jadi berkat, jadi saksi untuk banyak orang. Murid-murid, saudaraku sekalian, mereka sudah lihat banyak hal yang Yesus lakukan. Yesus bisa berjalan di atas air, mereka lihat sendiri. Mereka bilang itu hantu. Perkara ajaib satu dan perkara ajaib yang lain itu menyertai mereka. Tapi toh mereka tidak percaya. Jadi pada waktu Yesus bangkit, Yesus datang kepada murid-murid. Ternyata dalam persekutuan itu Thomas nggak hadir. Apa biasa nggak hadir atau cuma malam itu nggak hadir? Waktu Yesus datang, Thomas nggak ada. Waktu murid-murid mengalami ketakutan yang dahsyat, mereka nanti ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Firman Allah katakan mereka tutup pintu, tutup jendela, takut kepada Yahudi. Dan firman Allah berkata tiba-tiba Yesus datang. Karena Tuhan Yesus lihat kebimbangan, ketakutan ada dalam kehidupan mereka. Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepada. Di sini kita lihat dengan damai sejahtera Tuhan, ketakutan itu lenyap. Karena itu adalah kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. Setelah ibadah selesai, mereka jumpa dengan Thomas. Mereka bilang, bro Thomas, bro, orang lebih apa dengan Tuhan Yesus tadi malam? Dia bilang, saya tidak percaya. Betul-betul dia tidak percaya. Sekali lagi, jadi Thomas ikut Yesus, dia dapat apa di situ? Dia nggak dapat apa-apa. Karena dia lepaskan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan pada waktu itu. Dengan perkataan Tuhan, dia tidak percaya. Tapi saudara, kita baca firman Allah katakan, 1 minggu berikutnya Tuhan jumpa dengan Thomas. Pada waktu Thomas bicara itu, Yesus tidak di situ. Tapi Yesus tahu hatinya Thomas. Kenapa Yesus tahu? Yesus itu berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Dia tahu. Jadi pada waktu Yesus jumpa dengan Thomas, Tuhan bilang, taruhkanlah jarimu kepada bekas paku tanganku, dan taruhkanlah jarimu kepada lambung, bekas lambung ditusuk. Kok Tuhan bisa tahu? Sebenarnya Thomas itu harus malu. Mungkin kalau Thomas bercanda cuma begitu kok Tuhan Yesus, Tuhan tidak pakai bercanda. Tuhan tahu keberadaan Thomas. Dia bimbang, dia tidak punya iman, dia tidak punya keyakinan yang teguh. Itulah sebabnya Tuhan datang kepada Thomas.
Benarlah firman Allah berkata, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Nah, inilah perjalanan hidup daripada Thomas, yang sudah ikut Tuhan, sudah melihat perkara yang ajaib, tetapi tidak percaya. Itulah sebabnya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara percaya ada Yesus malam hari ini? Alkitab berkata di mana ada 2-3 orang bersekutu tentang nama Yesus, dia ada. Saya yakin dia ada di sini. Dan kalau dia ada di sini, ada sesuatu yang dia akan nyatakan di dalam kita. Yang tidak percaya menjadi percaya. Ada haleluya. Kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan Horeb, karena mereka percaya mujizat terjadi. Kenapa mujizat tidak terjadi kepada jemaat Horeb yang lain? Karena tidak percayanya kuasa kebangkitan. Bukti kita lihat dengan kuasa kebangkitan, Thomas bisa percaya betapa Tuhan itu mengasihi umat-umatnya. Cuma seringkali umat-umatnya tidak mengasihi Tuhan. Pada waktu Thomas tidak berkumpul, Yesus datang. Sengaja Tuhan datang. Tuhan melihat setia enggak ini murid-murid sama Tuhan. Setia berkumpul enggak? Kalau mereka berkumpul bukan kongko-kongko, saudara. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Demikian juga kita jemaat Horeb. Kita berkumpul sini bukan cerita ini, cerita itu, tapi kita berkumpul untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus percaya perkataan Yesus. Amin. Saya sudah katakan tadi, kuasa kebangkitan itu merubah segala ketakutan. Kuasa kebangkitan itu merubah segala tidak percayaan. Dan akhirnya semua murid-murid itu percaya. Kalau dulu murid-murid juga diingatkan, Tuhan bilang seperti ini, diingatkan. Demikian juga kadang-kadang kita diingatkan oleh firman Allah. Firman Tuhan di Horeb itu selalu cukup keras, seolah-olah menelanjangi dosa dan kesalahan kita. Tetapi kenapa kita tetap seperti ini lagi? Kadang-kadang tidak pernah berubah dalam hidup ini. Tuhan mau kalau kita berkumpul seperti ini, dengar itu firman Allah. Jalanin itu firman Allah, supaya kuasa kebangkitan itu muncul dalam hidup kita. Supaya kalau Tuhan datang kali yang kedua, saya dan saudara semua Horeb terangkat masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara mau demikian? Saya ingatkan kepada saudara, kalau engkau sudah di satu keluarga di dalam Tuhan, kalau engkau sudah nasihati suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, mereka ogah-ogahan iri sama Tuhan, itu urusan Tuhan dengan orang itu, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, Tuhan bilang, ikutlah. Tuhan butuh saya dan saudara ikut Dia. Tampilkan hidupmu kepada mereka yang di belakang. Kalau engkau tidak panggil, engkau tidak ajar, itu beda, saudara. Tapi kalau dia sudah jadi anak Tuhan, ogah-ogahan iri sama Tuhan, itu dia punya urusan dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau Tuhan kehendaki dia hidup sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan kehendaki. Tapi yang Tuhan tekankan kepada Petrus, kamu ikut aku. Saudara mau ikut Tuhan? Firman Tuhan ajarkan ikut Tuhan harus pikul salib. Kuat tidak pikul salib? Mampu pikul salib tidak? Salib itu bicara tentang persoalan hidup. Salib itu beban. Tetapi walaupun beban itu berat, tapi kalau kita ada bersama dengan Yesus, menjadi ringan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ajaklah orang tuamu, ajaklah suami, istri, anak-anak, keluarga, ingatkan kepada dia. Yesus sudah bangkit, kuasa kebangkitan itu nyata.
akan membangkitkan semangat juang kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Karena yang kita hadapi hari-hari ini bukan hari-hari yang enak, tapi kita hadapi hari-hari yang keras dan penuh dengan ketakutan. Dunia mengalami apa yang saya dan saudara hadapi sekarang ini. Tapi ingat janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Amin saudara. Tapi lewat firman Allah, Tuhan datang kepada murid-murid, damai sejahtera melimpah di dalam kamu. Dan malam ini damai sejahtera Tuhan turun di dalam hidup kita, jemaat orang yang ada. Segala roh ketakutan akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan damainya Tuhan itu melimpah di dalam kita. Kesempatan kita masih sehat. Kita masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa tepuk tangan. Lakukanlah itu yang terbaik untuk Tuhan. Ada satu masa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Utamakan Tuhan, maka Tuhan akan utamakan kita. Setia kepada Tuhan, karena Tuhan tetap setia di dalam kita. Dia tidak pernah mempermalukan anak-anak. Dan kalau malam ini kita sehat semua karena anugerah Tuhan, kita harus malu sama Tuhan. Kita ingat betapa banyak kali kita tidak taat dan tidak setia. Kita harus malu sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dalam hidup saya dan saudara. Betul tidak saudara? Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita semua dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Kalau bukan karena Tuhan, apa jadinya dalam hidup kita? Sebab itu kembali kepada firman Allah. Dia sudah bangkit. Kita mau percaya penuh kepada kebangkitan Yesus. Sekali lagi jangan kita percaya manusia-manusia yang menyampaikan firman, tetapi begitu serong akan firman dan kita menerimanya langsung kita telan, akhirnya kita terseret di dalam segala kebinasaan. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Allah, Matius pasal 6 ayat 34, jangan kita khawatir dengan keberadaan sekarang. Mungkin saudara berkata, pendeta boleh berkata begitu, kan kita manusia. Masa pendeta mau bikin takut saudara? Melalui kebenaran firman Allah muncullah iman. Jangan kita khawatir, jangan kita takut soal hidup, soal makan, soal pakai dan lain sebagainya. Janji Tuhan, Dia tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Pernahkah saudara ditinggalin Tuhan? Waktu sakit Dia sembuhkan, waktu lemah Dia kuatkan, waktu kita mengalami ketakutan dan kebimbangan, Dialah kekuatan kita. Tuhan kita itu baik. Kita sudah memuji-muji Tuhan tadi. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini lewat firman Allah, Dia berkata di dalam ayat ini, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara percaya? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan meninggalkan kita. Segala kekurangan, segala kesalahan kita telah dilalukan oleh Tuhan sejauh timur dari barat. Sekarang kita telah menjadi kemenangan, penuh dengan kebebasan. Biar dengan kebebasan itu kita mau memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dengan kemenangan ini, apa yang kita mau buat Tuhan? Sekali lagi, dengan kemenangan ini, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Tentunya pertama kita percaya, kita mau setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup ini. Mungkin bertentangan dengan perasaan saudara, tapi kalau itu firman, tetap kita jalani, karena janji Tuhan ya dan